apakah Pak Jokowi akan hadir di persidangan? Kalau ini sampai ke persidangan. Oke, itu satu. Karena kalau Pak Jokowi hadir di persidangan, ini kan berarti Pak Jokowi bersedia dengan legowo sebagai rakyat biasa, equality before of the law. Setiap orang bersamaan kedudukannya di muka hukum. Karena apa? Pak Jokowi adalah mantan presiden. Pertanyaannya hanya satu, apakah Pak Jokowi itu berkenan hadir saat diundang, diminta datang, ya toh, dipanggil dan seterusnya ke persidangan? Itu PR yang saya kira butuh jawaban yang serius nantinya kalau ini ke persidangan. Siapapun misalnya berterima kasih ya kepada presiden, kepada jaksa agung dan seterusnya atas sebuah proses yang terlewati. Saya tidak punya keyakinan bahwa orang-orang yang diucapkan terima kasih itu betul-betul memberikan atensi. Pak Ajis nggak yakin itu ya? Saya tidak yakin itu, gitu loh. Artinya boleh-boleh saja. Itu kan hak, strategi dari masing-masing pihak, gitu ya. Mengucapkan terima kasih, jangankan mengucapkan terima kasih, berdiri saja di depan pintu. Kalau orang sudah berperkara itu, apalagi kesorot kamera, itu ada maknanya. Apalagi sampai mengucapkan terima kasih, kemudian menyebut orang dengan jabatannya. Tentu di situ akan mendapatkan satu persepsi. Yang mana persepsi ini kalau tidak dikelola dengan baik, ya akan membuat marah misalnya kepada pendukungnya Pak Jokowi. Ini satu signal bagaimana kemudian penegak hukum kita, kejaksaan, coba menghadirkan keadilankah? Atau kemudian publik akan dibiarkan bertanya-tanya. Ini kenapa? Kan sudah gegap gempita nih, dijemput. Tapi kemudian ujungnya tidak dilakukan penahanan. Pertanyaannya adalah, mengapa harus dilakukan penjemputan tanpa surat resmi kalau ujungnya adalah tidak dilakukan penahanan? Apakah koordinasi antara Polda Metro Jaya itu dengan kejaksaan itu sudah tuntas setuntas-tuntasnya, atau justru itu masih ada yang terlewati? Itu PR-nya. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun berada, bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono, kandang termol ya. Sekarang saya pakai batik nih ya. Dan sebelum lupa, ini lagi-lagi nih kelemahan saya, selalu lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Penonton Ruang Konsensus, hari ini saya mendatangkan narasumber seorang ahli hukum pidana dan saya akan mengulas tentang persiapan kasus pencemaran nama baik Pak Jokowi dengan tersangka yang akan menjadi calon terdakwa, dua orang dulu ya, Roy Suryo dan Tifa ya, yang akan disidangkan dalam waktu dekat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tapi sebelum masuk ke persidangan, ada banyak persoalan yang tersisa. Nah, segera saya perkenalkan narasumber saya yang ini mungkin lebih netral pandangan-pandangan hukumnya, dengan Pak Abdul Aziz, Ketua Umum GMPK ya sekarang ya Pak Aziz. GMPK, ya? Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi. Ini KPK swasta. KPK swasta. KPK swasta. Berarti temannya ICW, temannya Maki ya? Yes. Oke, berarti berteman ya Pak Aziz ya dengan bersahabat. Mereka ya? Bersahabat. Oke. Pak Aziz, kita langsung saja. Menurut Pak Aziz, kalau kita melihat kontroversi ya antara pendapat tim hukum kubu Pak Jokowi dengan tim hukum kubu Roy Suryo, ini kan masih bersilang pendapat tentang status Roy Suryo ini. Sebenarnya menurut mereka tuh bukan tahanan waktu di Polda Metro Jaya ya. Tapi menurut versi tim hukum Pak Jokowi yang bukan pengacara resmi ya, pokoknya tim pendukung lah atau tim relawan,
status Roy Suryo itu dari Polda Metro Jaya sudah tahanan. Nah, tadi saya menonton sebuah podcast ya dari sebuah kanal ya, Roy Suryo sebagai narasumbernya, dan dia menceritakan seutuhnya dari kedatangan polisi pagi-pagi ke rumahnya ya, sampai kemudian terakhir dia kemudian mendapat kepastian dari kejaksaan ditangguhkan penahanannya. Nah, dan kemudian ternyata diketahui atau diduga bahwa penangguhan penahanan itu karena ada atensi dari pihak penguasa. Dalam hal ini tentu penguasa pasti Presiden Prabowo. Dan ini menjadi semakin liar isunya. Seolah-olah mereka ini didukung oleh presiden ya. Pencemaran nama baik ini kan seolah-olah didukung oleh presiden. Nah, bagaimana seorang ahli hukum pidana ya memandang kesimpang siuran informasi ini? Silakan Pak Ajis. Ya, Mas Budius, senang berada di ruang konsensus. Ya. Selama ini hanya menonton ya. Hanya menonton dan pernah satu kali kita Zoom soal teori penahanan. Benar. Pasca Rismon Sianipar dan kawan-kawan diperiksa lalu tidak dilakukan penahanan kan begitu. Oke, ini memang isu yang cukup seksi beberapa hari ini. Karena mengingat gegap gempitanya diamankan misalnya ya, atau penangkapan atau apapun diksi yang substansinya sama, itu pasti akan berakhir itu dengan penahanan. Itu pasti itu. Kenapa? Karena logiknya adalah ketika seseorang dijemput paksa, itu artinya penyidik dalam hal ini Polda Metro Jaya sudah cukup untuk menahan seseorang. Kalau dijemput ke rumah begitu? Yes. Kalau sudah dijemput, kan tanpa surat ini. Ya. Dilakukan penjemputan. Tetapi tentu publik juga bertanya-tanya ketika kemudian ujung dari penjemputan itu adalah tidak dilakukan penahanan oleh kejaksaan. Nah, kalau tadi dikatakan jangan-jangan ada syakwa sangka ini. Atau dugaan ya? Atau dugaan misalnya begitu. Nah, bahwa apalagi diikuti dengan ucapan terima kasih dari Mas Roy Suryo, dari Dr. Tifa misalnya kepada Presiden, misalnya kepada Kejaksaan Agung, misalnya kepada Jaksa Agung. Itu tentu tidak bisa dielakkan. Kan begitu. Karena ucapan terima kasih itu adalah paralel dengan suatu atensi. Itu logiknya. Ucapan terima kasih. Tanpa atensi, ucapan terima kasih itu tidak ada. Itu logiknya ya, itu logiknya. Kemudian yang kedua adalah tentu PH dari tersangka yang dijemput itu melakukan upaya-upaya hukum seperti bagaimana penangguhan penahanan. Seperti yang kita tahu bahwa yang dipertimbangkan adalah dari pihak keluarga. Nah, ini satu signal bagaimana kemudian penegak hukum kita, kejaksaan, coba menghadirkan keadilankah atau kemudian publik akan dibiarkan bertanya-tanya. Ini kenapa? Kan sudah gegap gempita nih dijemput, tapi kemudian ujungnya tidak dilakukan penahanan. Pertanyaannya adalah mengapa harus dilakukan penjemputan tanpa surat resmi kalau ujungnya adalah tidak dilakukan penahanan? Apakah koordinasi antara Polda Metro Jaya itu dengan kejaksaan itu sudah tuntas setuntas-tuntasnya atau justru itu masih ada yang terlewati? Itu PR-nya. Itu dalam konteks itu. Kemudian yang kedua, selama ini kalau kita bicara teori penahanan misalnya ya, itu kan di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru nomor 1 2003 misalnya di pasal 21 di situ terang ada kan syarat subjektif, ada syarat objektif kan begitu ya. Syarat objektifnya tentu mengacu kepada regulasi yang mengatur di atas 5 tahun ancaman hukumannya. Syarat objektif itu tentu
dikhawatirkan melarikan diri, merusak barang bukti, dan seterusnya seperti yang kita tahu bersama. Nah, dalam konteks ini, maka wajar publik itu bertanya, dan wajar juga publik itu pertanyaannya itu kemudian meminta konfirmasi dalam tanda petik. Apakah dugaan yang kemudian disematkan oleh beberapa orang atau sekelompok orang atau sekelompok relawan itu patut diduga benar, atau ini ansi memang kejaksaan coba menghadirkan keadilan misalnya. Misalnya artinya apa? P21-nya itu benarkah, kan begitu? Ketika dilakukan penjemputan itu sudah lengkap atau justru tidak lengkap? Saya tidak ingin mengatakan belum lengkap ya, tidak lengkap. Nah, dalam hukum ini kan lengkap, tidak lengkap. Nah, koordinasi itu yang terpenting, substansinya adalah bagaimana penyidik Polda Metro Jaya itu dengan kejaksaan itu harusnya sudah kelar koordinasinya. Maka ketika ada orang yang mengatakan kepolisian tidak melakukan penahanan, kita juga tidak melakukan penahanan, ini sebenarnya bukan hukum. Hukum itu ketika sudah terpenuhi, ketika sudah dinyatakan lengkap. Kalau memang sudah dilakukan penjemputan, saya tidak menggunakan diksi pengamanan atau penangkapan begitu ya. Penjemputan, maka logiknya ini akan berakhir itu dengan penahanan. Jadi lebih tepatnya penjemputan. Penjemputan. Dan jemput paksa itu. Jemput paksa. Jemput paksa. Tapi ada penggeledahan segala macam. Seperti yang diakuin oleh Roy Suryo. Nah, tentu karena kita kan hanya membaca di media ya. Soal sekira subuh kalau tidak salah itu kan waktunya. Ada beberapa petugas yang kemudian meminta yang bersangkutan untuk segera dibawa. Kan begitu. Ini kan ada perintah membawa orang. Logiknya kan begitu. Saya tidak tahu itu surat apa. Kan begitu ya. Nah, surat itu kan harus jelas. Menurut hukum, surat itu ada perintah membawa. Kan begitu. Dan ini hak dari Mas Roy Suryo untuk membaca dengan baik. Perintah membawa ini. Alasannya apa? Sesuai hukum itu. Kan begitu. Ada kegentingan apa? Kira-kira begitu. Ada kegentingan apa? Ada kegentingan apa? Ada hal memaksa apa? Harus dilakukan proses penjemputan. Logika hukum mengatakan penjemputan itu karena adanya hal memaksa. Ada kegentingan yang harus dilakukan. Karena kalau tidak dilakukan berpotensi alasan objektif, alasan subjektif itu akan terjadi. Melarikan diri, merusak barang bukti, ya, atau mengulangi perbuatannya kembali. Mesti rujukannya kan ke sini. Kalau objektif itu tentu sudah peraturan perundang-undangan yang mengatur. Misalnya kan begitu. Nomor 1 2023 misalnya. Kemudian turunannya adalah di pasal 21. Kan begitu. Nah, ketika dilakukan penjemputan ternyata ujungnya tidak dilakukan penahanan, orang akan mengatakan, ini bisa enggak disebut bahwa koordinasinya lemah? Saya ingin cari diksi yang... Koordinasi di internal polisi atau antara polisi dan kejaksaan? Yang Pak Ajis maksud? Polda Metro dengan kejaksaan. Koordinasinya lemah sepertinya. Buat saya ketika dilakukan penjemputan itu, kemudian dilakukan penyerahan, yang diakui sudah dinyatakan lengkap P21, kan begitu? Itu kan harusnya kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan lain, penahanan. Tapi kemudian kejaksaan atas dasar surat penjaminan dari keluarga dan pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh penasihat hukumnya kemudian menyatakan untuk tidak melakukan penahanan. Nah, ini satu penanda bahwa koordinasi itu penting. Saya ingin mengatakan bahwa para penegak hukum itu harus koordinasi secara masif. Nah, dari sebuah kronologis ya yang disampaikan Roy Suryo, dan itu langsung disampaikan oleh Roy Suryo langsung loh, Pak Ajis. Di sebuah kanal YouTube dia menceritakan seutuhnya ya dari proses penangkapan itu, bahkan katanya mirip seperti waktu film pengkhianatan G30 PKI itu loh. Ya kan, sampai orang ganti baju pun nggak boleh kan begitu. Ya kan. Nah, kalau istilah Roy, sebrutal itu proses penjemputan paksa ini. Nah, tetapi sialnya kan kubu Roy ini kan menganggap ada cacat prosedur di dalam penjemputan paksa itu.
ya kan? Tetapi kenapa mereka tidak berani menggunakan haknya, hak hukumnya untuk melakukan pra peradilan atas tindakan Polda Metro Jaya yang seperti itu? Ini kan juga sesuatu yang aneh juga. Padahal pihak Polda sudah memberikan semacam penjelasan bagi barang siapa yang tidak setuju, baik pihak keluarga atau kuasa hukum atau tersangka sendiri atas prosedur hukum yang sudah dilakukan oleh penyidik Polda, silakan tempuh pra peradilan. Tapi sampai sekarang nggak ada pra peradilan atas proses penjemputan paksa itu. Ya, itu kan masuk pada strategi ya dalam advokasi litigasi dari penasihat hukum. Roy Suryo Yes. sengaja nggak mengambil itu. Artinya kalau sampai detik ini tidak menempuh pra peradilan itu adalah bagian dari strategi yang diputuskan di internal untuk tidak melakukan pra peradilan. Tentu dengan segala pertimbangan plus minus dan seterusnya, waktu dan seterusnya itu. Kenapa? Anggap itu strategi, tapi strategi tujuannya apa? Daripada dia butuh kepastian dong. Betul. Kalau misalnya ternyata memang mereka benar, artinya kan bisa dikenakan sanksi kepada pihak Polda, berarti mereka sudah tidak menjalankan prosedur, kan begitu. Terbukti ketika kalah di sidang pra peradilan misalnya. Ya. Ketimbang mereka ini bernyanyi di media menceritakan bahwa proses penjemputan paksa itu ya tanda kutip dianggap sebagai sebuah tindakan hukum yang brutal. Ini kan berarti menampar wajah penyidik Polda Metro Jaya dan ini nggak fair, ya kan? Karena apa? Pada saat mereka diterima oleh kejaksaan sebagai pelimpahan tahap keduanya, Roy menceritakan sesuatu yang sebaliknya, bahwa di kejaksaan kita sangat dilayanin, dikasih makan yang terbaik, sampai kemudian ya penangguhan penahanan mereka pun diterima. Jadi seolah-olah ada kesan diadu domba antara pihak kepolisian dengan pihak kejaksaan, dan masing-masing kelompok ini kan ada pendukungnya, Pak. Ya. Pendukung Pak Jokowi juga jutaan, mereka juga banyak pendukung. Akhirnya apa? Isu ini yang semula kita anggap sudah akan semakin mengerucut menuju persidangan, rame lagi, terpolarisasi lagi. Dan akhirnya apa? Citra kepolisian juga tergerus kembali. Gimana menurut Pak Ajis? Iya, jadi kalau kemudian seorang tersangka itu menceritakan proses yang terjadi pada dirinya, proses hukum penjemputan, proses hukum perlakuan misalnya begitu ya, baik itu di kepolisian maupun di kejaksaan, dan mampu menjelentrehkan, dia menceritakan sesuatu yang vis a vis, hadap-hadapan, bahwa di kepolisian perlakuannya begini, di kejaksaan perlakuannya begini, dan ini kontras banget misalnya. Tujuannya begitu ya. apa? Secara hukumnya? Kalau secara hukum sih, saya melihat itu ingin memberikan pesan bahwa layanan prima itu diharapkan pada semua institusi penegak hukum. Jangan hanya kejaksaan dong. Nah, kira-kira begitu. Dan pada sisi lain itu adalah bentuk autokritik. Seorang tersangka di mana dia kan merasakan sendiri, kan bukan orang lain. Dia merasakan sendiri bagaimana kepolisian melakukan proses penjemputan yang tadi diceritakan atau digambarkan oleh seorang Roy Suryo itu sebagai penjemputan yang kurang bagus misalnya ya. Kurang bagus. Sebenarnya kata kurang bagus kan tidak ada itu. Bagus, tidak bagus. Katakan tidak bagus misalnya. Nah, tetapi kemudian ketika di kejaksaan mendapatkan layanan yang sebaliknya misalnya begitu. Nah, sebenarnya kan seseorang yang dijemput atau yang diperiksa menjadi saksi atau diklarifikasi, kepolisian berkewajiban memberikan layanan, termasuk layanan makan, memberikan kesempatan melakukan ibadah, istirahat, dan seterusnya. Itu wajib diberikan tanpa diminta. Nah, kalau kemudian ada seorang tersangka merasakan tidak mendapatkan layanan yang baik, kemudian menceritakan itu ke publik, saya kira secara positif itu kepolisian harus mengambil itu sebagai bagian dari autokritik. Autokritik artinya kalau itu masukan wajib diambil. Bukan sesuatu yang penting diperdebatkan, itu kan teknis sekali. Bukan untuk seolah-olah ini sedang dibentur-benturkan oleh Roy Suryo. Bukan. Harus
mengena kepada substansi. Jangan lari dari substansi agar persoalan ini cepat selesai. Agar publik ini tidak lama sekali berbincang hanya persoalan ini. Saya kira kepastian hukum itu menjadi tujuan dari semua pihak. Oke. Publik ketika penangkapan pertama hari Jumat pagi itu, kan terminologinya, Roy akhirnya ditangkap, ditahan. Yes. Ya, tetapi akhirnya di kejaksaan mereka merasa saya ini bukan tahanan karena tidak ada berita acara yang saya tanda tangani dan saya bukan tahanan. Tetapi kemudian di kejaksaan penangguhan penahanannya dikabulkan. Jadi terminologi ditahan dan tidak ditahan ini akhirnya juga membingungkan masyarakat. Nah, kemudian mereka juga declare ke publik bahwa kami menang. Ya kan? Kami menang. Kami akhirnya keadilan ditegakkan. Terima kasih Pak Presiden, terima kasih Pak Jaksa Agung, kami menang. Sehingga seolah-olah ini lagi-lagi ini memang strategi bermain dengan siapa yang lebih unggul mempermainkan persepsi di masyarakat. Ya. Ya kan? Nah, apakah ini adalah bagian dari strategi Roy Suryo dan kawan-kawan memenangkan hati publik sebenarnya daripada bertarung di pengadilan tanpa membuat lagi berbagai macam aneka narasi ya yang kemudian hanya sekedar untuk membuat persepsi di kubu mereka semakin mengental dan mempengaruhi kubu sebaliknya. Gimana menurut Saya mau terangkan begini. Seseorang yang dilakukan penjemputan itu artinya ada surat yang sudah clear disiapkan oleh kepolisian. Kalau seorang tersangka mengaku tidak menandatangani itu soal surat apapun di situ, bahkan penahanan juga tidak ada di kepolisian Polda Metro, ya kita tentu ya bertanya-tanya, apa urgensi penjemputan itu? Kan itu kan harus dijelaskan kepada publik, dikhawatirkan apa, situasi kegentingan apa, ada hal memaksa apa, itu satu hal. Kemudian yang kedua adalah dokumen-dokumen administratif. Kalau surat itu tidak ada ditandatangani, saya mau terangkan tentang penahanan. Ya clear, bukan tahanan. Berarti mereka mau bukan tahanan? Ya clear, kalau tidak ada surat yang ditandatangani, itu berarti tidak ada penahanan. Apakah setelah ini kemudian diminta tiap pekan untuk melaporkan, artinya absen, Wajib lapor? wajib lapor, begitu ya. Itu artinya kualifikasinya tahanan kota. Tidak boleh keluar dari sebuah kota itu. Gitu. Yang pada ujungnya kemudian seseorang bahkan tidak boleh keluar dari wilayah Indonesia misalnya. Kan begitu. Artinya tafsir hukumnya Roy Suryo pada saat P21 dan pelimpahan tahap kedua itu statusnya bukan tahanan. Bukan tahanan ketika tidak ada surat apapun yang ditandatangani. Kenapa kemudian perlu mereka, kuasa hukumnya mengajukan surat penangguhan penahanan? Nah, karena apa? Fisiknya sudah dibawa. Nah, fisik itu dibawa, tentu namanya penasihat hukum pasti mengajukan yang namanya surat penangguhan penahanan. Dan itu Kan begitu. prosedur baku, standar. Itu prosedur yang memang biasa harus dilewati. Oleh pengacara. Tetapi seorang lawyer itu harus memegang satu, penangkapan. Dua, penahanan. Ini harus ada suratnya nih. Antara penangkapan dan penahanan tuh 2 surat ya? Oh, 2 surat dong. Oke. Biasanya kan 3. Kalau masih belum ditetapkan tersangka. Tapi ini kan sudah tersangka. Jadi penetapan tersangka, ini sudah tersangka. Berarti tinggal 2 dong. Penangkapan, penahanan. Makanya saya tidak punya diksi lain. Diamankan, dijemput. Tapi kalau kata dijemput itu dikenal di dalam hukum. Ya. Misalnya seseorang yang dipanggil 2 kali dengan patut oleh kepolisian, kemudian tidak mengindahkan dengan alasan yang tidak bisa dibenarkan oleh hukum, maka polisi berhak untuk melakukan penjemputan. Dibenarkan. Nah, seorang Roy Suryo, apakah sudah ada surat yang dilayangkan? Menurut pengakuannya nggak ada. Ya, tidak ada. Nah, artinya apa? Dilakukan proses penjemputan atau penangkapan, berarti ada situasi yang genting, ada hal memaksa. Itu yang tidak terekspos ke publik. Apalagi ditambah dengan penangguhan penahanan dari penasihat hukum dari tersangka ini, kemudian dikabulkan.
Saya sendiri kaget melihat praktek gegap gempita penjemputan atau penangkapan. Ternyata ujungnya ini. Gitu loh. Nah, makanya saya mau mengatakan bahwa apakah koordinasi Polda Metro dengan kejaksaan itu tidak sempurna? Saya pakai diksi Sofia. Apakah tidak sempurna atau tidak selesai dan seterusnya, kan begitu ya? Atau ada hal lain apa sehingga seorang tersangka kemudian bisa menyampaikan pokok-pokok pikiran terhadap apa yang dia alami bersama kuasa hukumnya. Nah, kalau kemudian dampaknya adalah seolah-olah dalam hal ini Pak Jokowi merasa kalah atau opininya terbentuk itu Roy Suryo dan Tifa itu menang, itu tidak terelakkan. Tidak terelakkan. Tidak terelakkan. Fakta di depan mata, walaupun proses belum berjalan, bahwa penangguhan penahanan dikabulkan itu kemudian akan didefinisikan sebagai sebuah kemenangan, walaupun belum bertarung pada tingkat peradilan. Okay. Itu kalau tidak ada penjemputan atau penangkapan, mungkin tidak. Artinya diawali dengan surat misalnya, dan seterusnya, tiba-tiba tidak bisa keluar. Masuk jam 9 pagi, jam 9 malam tidak bisa keluar, lalu kenakan rompi oren misalnya. Nah, itu akan berbeda. Kalau itu yang terjadi, tetapi ini kan tidak dilakukan proses penjemputan. Bisa dikatakan blunder gak sih Polda Metro menurut Pak Ajis? Buat saya blunder Polda Metro. Blunder buat saya. Fakta di depan mata begitu. Bahkan saya membayangkan situasi kebatinan penyidik yang menjemput gitu. Bagaimana ya situasi kebatinan penyidik yang menjemput? Kita sudah melakukan penjemputan pagi-pagi buta gitu kan. Artinya harus menembus jalan provinsi misalnya. Mengambil seseorang. Dan ternyata ketika diserahkan kepada kejaksaan, hanya bermodalkan sepucuk surat. Menjamin yang bersangkutan dari keluarga. Dikabulkan langsung oleh kejaksaan. Maka pertanyaannya, yang hebat ini siapa? Saya tidak menggunakan diksi. Ini koordinasinya sampai tingkat mana? Oke. Ya. Di satu sisi Pak Ajis menilai ada blunder di sini di tingkat proses hukum yang dilakukan oleh pihak Polda Metro, karena ketika mereka diterima di kejaksaan kayaknya fun-fun aja tuh, ya kan? Malah mereka riang dan merasa apakah memang ini karena mereka yakin, ya, para tersangka ini maksudnya mereka yakin akan bebas di kejaksaan karena kan memang dipersepsikan penyidik itu adalah polisi. Polisi itu kan orangnya Pak Jokowi. Seolah-olah kan persepsi umum kan terbentuk seperti itu, dan itu nggak bisa terelakkan juga, kan begitu. Ya. Pihak kejaksaan dianggap wah ini orangnya Pak Presiden Prabowo, kejaksaan, ya kan. Nah, seolah-olah oh iya wajar ini kan kubunya presiden. Dibentur-benturkan, dan kemudian Tifa pun, Roy pun mengunderline persepsi itu. Terima kasih Pak Presiden. Seolah-olah memang ini antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ya memang sudah bisa jalan. Bagaimana seorang ahli pidana membaca ini? Ya, begini. Hukum itu kan tidak pernah melihat dalam kacamata politik. Walaupun hukum tidak bisa dilepaskan dari praktek politik. Makanya ada mata kuliah politik hukum. Nah, yang ingin saya katakan, dua orang yang bersahabat lama sejak pemilu atau bahkan sebelum pemilu begitu ya. Dan kemudian hari ini publik mendefinisikan seolah-olah terjadi perbedaan pandangan. Terjadi pisah pikiran. Saya tidak ngomong pisah ranjang ya. Pisah pikiran. Tidak lagi berjumpa misalnya. Pisah pikiran, pisah jalan, atau talak 2 atau talak 1. Ini gimana nih? Karena terlalu banyak istilah yang muncul di sosial media dari kalangan masyarakat sendiri sebenarnya. Ya, tetapi kalau dalam hukum begini. Saya percaya Presiden Subianto tidak cawe-cawe
soal penegakan hukum. Yakin Pak Ajis ya itu? Saya percaya itu. Argumennya apa? Saya melihat Prabowo Subianto itu sampai hari ini memang tentu kita masih menunggu komitmen yang lebih konkret tentang penegakan hukum. Kan begitu. Ya, kita menunggu itu. Tetapi dalam konteks perkara ini, masa iya Presiden itu turun tangan hanya soal laporan pencemaran nama baik misalnya. Kecil sekali kalau Prabowo itu mengurusi hal-hal yang teknis seperti ini. Nah, hukum itu tentu mendasarkan kepada kelengkapan berkas dari Polda Metro. Dinyatakan lengkap, serahkan P21. Maka tindakan hukum selanjutnya adalah misalnya penahanan. Atau justru bukan penahanan. Memang tidak ada kewajiban melakukan penahanan. Bisa ditahan, bisa tidak ditahan. Tetapi poinnya adalah tujuan dijemput itu apa? Dimintai keterangan soal apa? Yang genting apa? Itu yang masih mengganggu pikiran Pak Ajis. Mengganggu pikiran saya ini. Nggak terjawab ya? Tidak terjawab. Gitu Waktu loh. penjelasan dari Dirkrimum Polda Metro juga nggak terjawab. Nggak terjawab. Itu kan hal-hal teknis yang disampaikan. Saya ingin mendengar hal-hal strategis. Kalau hal-hal teknis ini kan tidak perlu masuk dalam konferensi pers. Eman waktunya. Gitu loh. Tapi hal yang strategis. Kenapa dijemput? Terangkan. Urgensinya apa? Terangkan. Urgensinya apa? Terangkan. Kan begitu. Nah, kemudian diserahkan kepada kejaksaan. Berarti ada tahapan apa yang sudah selesai di Polda Metro itu? Tahap penyidikan. Nah, tahap penyidikan. Kemudian diserahkan. Berarti polisi yakin kan? Polisi harus yakin atas pekerjaannya. Kalau polisi saja tidak yakin, apalagi orang lain? Itu sebuah logika. Yang mengerjakan perkara ini adalah penyidik di kepolisian Polda Metro. Harus memiliki cukup keyakinan. Cukup percaya, cukup keyakinan untuk saya limpahkan. Dan perkara ini layak untuk dipersidangkan, layak untuk ditonton oleh bangsa ini sebagai sebuah pembelajaran ke depan. Tapi kalau yang terjadi seperti ini dilakukan penjemputan gegap gempita, semua media mainstream itu kemudian hadirkan sebuah pemberitaan telah dilakukan penjemputan paksa atau penangkapan, tapi ujungnya tidak dilakukan penahanan. Relevan tidak itu? Ada aksi penjemputan, kan begitu? Tapi kemudian ujungnya adalah mengabulkan untuk tidak ditahan alasan penjaminan keluarga. Maka saya bertanya itu, ini sebenarnya yang hebat siapa? Iya. Kuasa hukumkah? Keluargakah? Ya kan? Kepolisiankah? Kejaksaankah? Atau siapa di balik ini semua? Hingga hari ini kuasa hukum resmi Pak Jokowi tidak pernah melakukan statement ya. Ya kalau soal mereka diundang oleh media untuk menjawab itu kan hal yang lain. Maksudnya secara resmi merespon itu kan belum ada. Yang baru muncul adalah dari relawan-relawan hukum, relawan-relawan yang memang lawyer dari Pak Jokowi yang merespon itu. Dan itu sebenarnya dengan kemarahan yang luar biasa. Ya menganggap ini adalah atas atensi penguasa. Bahkan disebutlah nama-nama petinggi kan gitu loh. Nah, oke, itu biarkan publik yang menilai. Tapi setidaknya ruang konsensus sudah mencoba menghadirkan Pak Ajis ya sebagai ahli hukum pidana. Ada apa sebenarnya sudah dijelaskan tadi. Oke. Sekarang kita masuk ke jelang persidangan. Ya. Kalau dilihat seperti itu, rasa-rasanya Royce dan kawan-kawan sudah di atas angin sekarang, rasa-rasanya ya. Dari persepsi yang terbentuk, dari wah ini terima kasih Pak Presiden Prabowo, terima kasih Jaksa Agung. Sementara di sisi lain tadi Pak Ajis juga menyiratkan ada keraguan juga dari pihak penyidik Polda nih untuk melimpahkan ini ke kejaksaan meskipun harus dilimpahkan. Apa yang Pak Ajis bayangkan di persidangan nanti? Padahal alat bukti itu kalau nggak salah jumlahnya 709 item, ya kan? Kemudian saksi puluhan orang, ahli juga belasan orang. Artinya secara logika umum, oh ini paten kali. Alat bukti sebanyak itu, saksi dan ahlinya juga banyak. Nggak ada alasan sebenarnya, ya kan? Nah, sebenarnya Pak Ajis,
ini sebenarnya kasus pencemaran nama baik seperti yang dilaporkan oleh Pak Jokowi, kenapa sekarang bergeser menjadi kasus tuduhan ijazah palsu? Nah, pada saat ini apa yang akan dilakukan oleh majelis hakim pertama kali sidang dibuka berdasarkan pengalaman Pak Ajis bersidang selama ini? Ya, saya orang yang termasuk ragu akan ada persidangan soal di luar pencemaran nama baik. Di luar pencemaran nama baik? Iya. Berarti sidang apa yang akan terjadi? Ya hanya sidang pencemaran nama baik. Oh, oke. Kenapa? Hakim akan strike di situ aja? Strike di situ. Karena pasal-pasal yang digunakan, yang disematkan itu adalah pasal-pasal pencemaran nama baik. Gitu loh. Nah, bahwa kemudian di dalam hukum apa yang dituduhkan itu buktikan terlebih dahulu. Iya. Tetapi pertanyaannya, apakah di situ forum pembuktiannya? Di dalam hukum itu pasal apa yang disematkan? Kalau pencemaran nama baik tentu adalah sidang pencemaran nama baik. Iya. Kalau itu soal fitnah ya sidang soal fitnah. Kan begitu. Itulah yang akan didalami nanti. Baik itu oleh majelis hakim, baik itu oleh jaksa, baik oleh para penasihat hukum, baik dari penasihat hukumnya Pak Jokowi maupun penasihat hukumnya Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kan hanya satu pertanyaannya, apakah Pak Jokowi akan hadir di persidangan? Kalau ini sampai ke persidangan. Oke, itu satu. Karena kalau Pak Jokowi hadir di persidangan, ini kan berarti Pak Jokowi bersedia dengan legowo sebagai rakyat biasa, equality before of the law. Setiap orang bersamaan kedudukannya di muka hukum. Karena apa? Pak Jokowi adalah mantan presiden. Pertanyaannya hanya satu, apakah Pak Jokowi itu berkenan hadir saat diundang, diminta datang, ya toh, dipanggil dan seterusnya ke persidangan. Itu PR yang saya kira butuh jawaban yang serius nantinya kalau ini ke persidangan. Satu hal. Yang kedua, apakah Pak Jokowi akan siap sedia untuk menjawab semua pertanyaan itu? Kalau kita membayangkan bagaimana hiruk pikuknya ini urusan ijazah dan laporan. Ini bakal ramai sekali ini. Bahkan media asing pun pasti akan mengikuti persidangan itu nanti. Oh, sudah pasti akan mengikuti. Karena ini mantan presiden 2 periode. Tidak main-main. Pernah wali kota, pernah gubernur. Presiden 10 tahun. Ya, presiden 2 periode. Itu tentu seksi sekali tuh. Media mainstream itu akan menyemut di situ. Ini akan menjadi sejarah. Apakah noktah putih atau noktah hitam? Apakah presiden yang baik atau presiden yang sebaliknya? Presiden, contoh. Inilah nanti publik akan mengambil pelajaran besar dari perkara ini. Gitu loh. Nah, tentu perkara ini harus diselesaikan menurut hukum. Itu pendapat saya. Sebelum kita mendalami itu, Pak Ajis, kembali ke yang tadi. Ini kan pelaporan Pak Jokowi itu sebenarnya Pak Jokowi tidak pernah mengkaitkan ini dengan ijazah saya asli atau palsu, kan tidak. Hanya merasa Pak Jokowi ini merasa dicemarkan nama baiknya, dihina, difitnah, ya kan, berdasarkan sebuah tempus waktunya yang periode tertentu yang ada alat buktinya, ada saksinya bahwa Pak Jokowi difitnah di sini, di sini, di sini. Kan ada peristiwa Maret 2025 kalau nggak salah peristiwanya, ya kan. Nah, tapi kemudian bergeser kepada tarik menarik yang sangat kencang sekali mengenai ijazah palsu. Ada yang mengatakan Pak Jokowi itu ijazah palsu, ada yang mengatakan ijazah Pak Jokowi itu tidak ada, ya kan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Pak Jokowi ini sebenarnya nggak kuliah dan seterusnya. Padahal kan ini kan pencemaran nama baik. Pertanyaan saya berdasarkan pengalaman Pak Ajis beracara di pengadilan, pada saat majelis hakim membuka persidangan, ya, yang akan ditanya lebih dahulu adalah apakah mana ijazah Bapak atau
langsung kepada pokok perkaranya mengenai pencemaran nama baik yang seperti apa atau seperti apa Pak Ajis? Ya, kalau sudah undang-undang melanggar pasal sekian, melanggar pasal sekian, pasal sekian, dan itu ujungnya adalah pencemaran nama baik, maka yang akan diproses itu adalah pencemaran nama baik. Berarti tidak ada urgensinya dong Pak Jokowi melihatkan ijazah aslinya kalau begitu? Loh, kalau soal mau memperlihatkan atau tidak memperlihatkan, Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan jauh-jauh hari, kalau saya diminta oleh pengadilan, saya akan tunjukkan ijazah saya. Oh, berarti Pak Jokowi hanya membawa kalau diminta majelis? Kalau diminta oleh majelis. Oh, oke. Kan begitu. Nah, tergantung nanti majelisnya ini akan mengarahkan kemana. Karena kualifikasi pasal yang disematkan adalah bicara tentang pencemaran nama baik. Tinggal satu pertanyaannya, apakah kualifikasi pencemaran nama baik itu akan betul-betul bisa dikulik sebelum apa yang menjadi materi atau muatan materi dari pencemaran nama baik itu dibuktikan? Soal apa itu? Soal tuduhan ketidakaslian ijazah seseorang bernama Joko Widodo. Yang mana ijazah itu dipakai sebagai syarat untuk mengikuti, ya, sebagai syarat dari calon presiden lah setidaknya, ya kan? Ya. Kan itu yang membuat ini menjadi problem besar. Betul. Ya kan? Nah, polemik tentang apakah dibuktikan dahulu ijazahnya atau tidak perlu dibuktikan ini kan juga sebuah masalah sebenarnya. Masalah. Bahkan pakar hukum pun seperti Pak Mahfud misalnya mengatakan ya nggak bisa dong, harus dibuktikan dulu ijazahnya asli atau palsu baru bisa masuk nih pasal pencemaran nama baiknya. Kalau misalnya terbukti oleh pengadilan bahwa oh ya ini asli, berarti baru masuk pasal tentang pencemaran nama baik. Tapi manakala dianggap tidak ijazah asli, berarti dengan sendirinya gugur, tidak ada pencemaran, kan begitu? Yes. Nah, dalam posisi ini, ya, ini kan agak-agak ngeri-ngeri sedap juga ya, Pak Ajis. Kalau kemudian, ya, kalau misalnya dianggap benar bahwa ini adalah settingan dari penguasa untuk sengaja untuk mendowngrade, mendegradasi nama baik Pak Jokowi karena dianggap seorang politikus yang nggak terkalahkan, anggap begitu, ya kan? Sehingga memang terbuktilah atau hakim mengatakan wah ijazah ini memang tidak asli dan seterusnya. Kira-kira bayangan Pak Ajis serumit dan spektakuler seperti apa nanti persidangannya? Ya, jujur saya tidak bisa membayangkan bagaimana keriuhan persidangan pelaporan Pak Jokowi ini. Karena di situ ada dua hal yang akan berkelindan, dua hal yang akan bertaut satu sama lain. Soal apakah ijazahnya harus dibuktikan dulu, asli atau tidak asli. Kalau itu ijazahnya asli, clear kualifikasi pencemaran nama baik masuk. Roy masuk semuanya. Masuk. Tidak ada keraguan itu. Tapi kalau ijazahnya clear itu tidak asli, maka dia bebas dari pelaporan itu. Artinya Roy bisa dikatakan tidak bersalah. Tidak bersalah. Oke. Karena apa? Muatan materinya itu kan jelas. Soal ijazah, lalu dilaporkan. Soal pencemaran nama baik. Faktornya satu, tidak ada kata diduga palsu. Tapi palsu. Oh. Kan begitu. Berarti perlu seorang ketua majelis hakim atau anggota majelis hakim yang benar-benar punya kompetensi, integritas, ya, dan kapabilitas yang akan memimpin persidangan. Iya, karena kalau tadi dikatakan Karena ini sangat-sangat agak berbahaya ini persidangan. tuh berbahaya karena ini kan mantan presiden. Yang masanya juga jutaan, kan begitu? Saya tidak melihat soal masa, tetapi ini mantan presiden. 2 kali memimpin Republik Indonesia. Makanya saya katakan, ini akan menjadi nokta hitam atau nokta putih. Menjadi presiden yang baik, contoh yang baik, atau presiden yang sebaliknya. Ini pertaruhan bangsa ini. Saya tidak melihat ini orang per orang. Ansih seseorang bernama Joko Widodo, ansih seseorang bernama Roy Suryo dan Ibu Tifa. Tapi saya melihat tentang bangsa ke depan. Bisa dibayangkan Mas Budius, kalau ini dilakukan persidangan,
Pak Jokowi dipanggil, duduk di hadapan majelis hakim, kanan kiri ada para penasihat hukum yang akan melancarkan pertanyaan-pertanyaan kritis. Kira-kira bagaimana bayangan bangsa ini tentang Pak Jokowi memberikan jawaban-jawaban atas kualifikasi akta otentik misalnya, ijazah. Bagaimana menjelaskan itu? Soal ijazahnya. Itu kan menjadi persoalan tersendiri. Apa alat ukur hakim ketika Pak Jokowi melihatkan ijazah-ijazah yang dimiliki oleh beliau? Apa alat ukurnya bagi majelis hakim ya yang benar-benar ditunggu keputusannya atau anggaplah penilaiannya, oke dilihatkan, ini Pak ijazah SD, SMP, SMA, dan yang persoalan yang sangat dipersoalkan ijazah S1-nya di Fakultas Kehutanan UGM kan. Ya. Gitu. Oh iya, wah asli ini, udah ini asli, bisa begitu nggak? Atau harus melalui verifikasi ahli yang diminta oleh pengadilan terlebih dahulu atau bagaimana Pak Jis? Jadi begini proses peradilan pidana itu, Mas Budius ya. Para pihak ini bisa menghadirkan saksi dan ahli. Para pihak? Yes. Oke. Punya hak yang sama. Mereka mengajukan ke majelis? Mengajukan ke majelis. Dan majelis itu akan menyampaikan. Dan itu bagian dari tahapan persidangan. Pekan depan, misalnya saudara pelapor, apakah akan mengajukan saksi? Yes. Berapa orang? Sekian orang. Apakah mengajukan ahli? Ya, saksi atau ahli. Kan begitu. Nah, disinilah nanti saksi dan ahli. Inilah akan berperan. Hakim hanya mendengar? Hakim bukan mendengar, hakim ini akan menilai. Menilai dari ya? kesaksian, dari keahlian, mana yang betul-betul kualifikasinya masuk. Mana yang betul-betul paralel keilmuan dari seorang ahli itu. Makanya ahli ini tidak sembarang ahli yang bisa dihadirkan dalam konteks laporannya Pak Jokowi. Ini harus ahli yang bersertifikat, yang punya kalibrasi dan seterusnya ya. Yes, tentu secara akademis terutama ya. Dia punya keahlian apa untuk menjelaskan sebuah objek bernama ijazah. Ini kan belum pernah ada di Republik ini, kan begitu. Bagaimana kemudian ahli itu menjelaskan ini ahli, apa ini asli, ini tidak asli. Ini otentik, ini identik misalnya kalau kita pinjam istilah yang lama ya, ada gium lama kan begitu. Nah, disitulah nanti majelis hakim akan membuat rangkaian kesimpulan yang akan ujungnya bertemu dengan rapat permusyawaratan hakim (RPH). Gitu loh. Hakim bisa berpotensi juga berbeda pendapat antar hakim. Antara ketua dissenting opinion potensinya tinggi. Dengan hakim ketua bisa berbeda pendapat. Bisa berbeda pendapat, tetapi kalau ketua memutuskan itu yang akan dipakai. Oh, jadi memang ketua memegang peranan keputusan ketua. Keputusan ketua. Jadi kalau anggota pasti ikut. Tapi soal perbedaan pandangan, perbedaan kesimpulan dan seterusnya, soal asli, tidak asli dan seterusnya, tetap akan dijelentrehkan sebagai pendapat yang berbeda, pendapat dissenting opinion. Tapi tetap harus tertulis. Yang dipakai keputusan ketua. Keputusan ketua dong. Oke. Nah, berarti selagi belum ada keputusan dari hakim, apakah ini asli atau palsu, pokok perkara dari yang dilaporkan oleh Pak Jokowi belum bisa masuk ke situ. Menurut hukum harusnya demikian. Menurut hukum ya. Menurut hukum itu harus dibuktikan dulu objeknya ini. Apakah benar objeknya ini seperti yang didugakan atau dituduhkan, kan begitu? Artinya buktikan terdahulu. Nah, disinilah PR dari majelis hakim. Saya membayangkan bagaimana majelis hakim itu pening kepala. Karena ini bukan sembarang orang yang lapor. Ijazahnya juga bukan milik sembarang orang. Artinya kalau bahasa hari ini, beliau itu pemilik ijazah ya, bukan sembarang beliau. Pernah memimpin Republik Indonesia. Saya belum membayangkan kira-kira apa putusan hakim itu. Karena itu akan berdampak bagaimana Republik ini ke depan, ya kan,
berdampak betul. Dan tadi disebutkan misalnya berpotensi ada mediasi yang akan datang untuk melakukan siaran langsung. Kan sangat mungkin ya siaran langsung misalnya, tergantung nanti kebijakan dari majelis hakim. Ini karena ini pertama tentu nanti mencari pola majelis hakim kan, apalagi pelapornya adalah mantan presiden, objek ijazahnya juga milik mantan presiden misalnya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana tidak enak bodinya, kira-kira begitulah. Iya. Majelis hakim itu. Berarti ada 2 chapter lah ya persidangan kasus ini. Ya. Chapter pertama pembuktian dulu objeknya, Ya. asli atau palsu. Betul. Ya, baru kemudian chapter kalau misalnya ternyata palsu, berarti ya ini bisa langsung diputuskan Yes. bahwa ini tidak bersalah. Yes, setelah melewati rangkaian demi Chapter itu rangkaian kan? persidangan. Oke. Oke. Gitu loh. Kalau misalnya ternyata asli, baru masuk ke pasal-pasal yang dikenakan kepada mereka ini. Yes. Ya, akurasinya, ketepatan barang bukti dan seterusnya, ya kan? Jadi agak panjang ya kalau memang ternyata asli. Bukan agak panjang, ini akan panjang. Oh, panjang. Panjang. Bukan, agak salah berarti. Ya? Agak itu tidak salah. Tidak ada agak itu. Saya menduga ini akan menjadi persidangan yang berepisode-episode. 6 bulan? Normalnya 6 bulan. Atau 1 tahun? Artinya apa? Kalau nanti dihadirkan saksi, dihadirkan ahli, ada ahli bahasa juga dihadirkan. Kata, diksi, perkata itu akan ditafsiri oleh seorang ahli bahasa hukum. Kata soal ijazah ini patut diduga palsu, ijazah ini palsu, sekian persen palsu. Kata demi kata ini akan diurai oleh seorang ahli. Apakah kata demi kata ini memenuhi kualifikasi? Sebagai misalnya, tidak mengedepankan presumption of innocent. Praduga tidak bersalah. Tidak ada kata patut diduga. Maka penting dari kita semua di dalam menduga sesuatu itu adalah mengawali dengan kata patut diduga. Tapi kalau tidak ada kata patut diduga, disitulah irisan kualifikasi menjadi tuduhan. Tuduhan ini juga akan menjadi berujung pada kualifikasi pencemaran, fitnah. Inilah kualifikasi yang tidak bisa terhindarkan. Maka penting, bicara itu penting. Bukan yang penting bicara. Bicara itu penting, tapi yang benar adalah bicara itu penting. Penting bicara. Saya mau sampaikan begini. Orang berpendapat itu penting. Bicara itu penting. Bukan yang penting bicara. Yang penting berpendapat. Bukan. Ini mutunya tidak ada kalau yang penting bicara. Tapi bicara itu penting. Itu artinya apa? Apa yang dibicarakan ada isinya. Apa yang dibicarakan bersesuaian dengan fakta dan realita. Itu konteksnya bicara itu penting. Ya. Oke. Waduh, saya nggak bayangin kalau benar-benar ada persidangan ini. Dan pasti akan ada persidangan. Nah sekarang terakhir Pak Ajis. Secara psikologis ya. Saya membayangkan, kan kalau persidangan pidana itu kan ada satu kursi di tengah majelis. Itu kan kursi yang sangat angker kan sebenarnya. Keramat. Kursi terdakwa kan gitu. Ya. Apakah Pak Jokowi sebagai pelapor akan duduk di situ? Yes. Loh, bisa di framing sebagai terdakwa dong nanti? Oh enggak dong. Kan hakim juga membuka sidang. Kalau misalnya diduduk di tempat yang lain supaya nggak terframing sebagai terdakwa itu nggak bisa dalam hukum acaranya. Tidak bisa. Tidak bisa, harus di kursi situ. Bagian kiri ini jaksa, bagian kanan ini penasihat hukum. Di tengah itu adalah terlapor pelapor. Ya tidak bisa. Mau duduk di mana? Atau lewat Zoom? Bisa. 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 Apa alasan yang dibenarkan kalau misalnya Pak Jokowi sebagai prinsipal atau sebagai pelapor
dibenarkan hadir lewat Zoom dan itu dianggap sebagai sudah hadir dalam persidangan. Iya, jadi online maupun offline itu dibenarkan oleh hukum dalam hukum acara persidangan. Boleh-boleh saja. Hampir semua praktek di Indonesia itu bisa Zoom. Ini bukan soal dampak dari coronavirus disease 19, bukan. Tetapi ada situasi tertentu di mana majelis hakim memutuskan ini dilaksanakan, boleh. Bila melanggar hukum. Kalau misalnya pihak Roy Suryo keberatan, tidak ada masalah. Disampaikan saja keberatannya. Itu kan sah-sah saja. Dan tidak mau mengikuti persidangan. Nggak bisa juga begitu ya. Keberatan boleh, tapi mereka mengancam tidak akan mengikuti persidangan, nggak boleh. Karena itu kan tetap kewenangan majelis hakim. Iya dong, tidak bisa. Sebagai warga negara yang baik, itu tentu harus mengikuti persidangan. Karena ini akan menjadi presiden yang baik. Contoh yang baik bagi bangsa ini. Harapan saya ke depan, dari kasus besar ini, gitu kan. Kenapa besar? Karena melibatkan orang yang pernah besar selama 2 periode memimpin Republik Indonesia, kan begitu. Suka tidak suka, itu orang besar. Makanya kualifikasi perkara ini kualifikasi besar, melibatkan orang besar. Ini akan memberikan pelajaran penting ke depan. Tentu pelajaran-pelajaran itu akan disajikan oleh majelis hakim, kan? Nah, pintu ini, bola ini ada di tangan majelis hakim. Apakah menjadi bola panas atau sebaliknya? Demi menjaga marwah itu tadi, misalnya itu jadikan sebagai pertimbangan untuk Pak Jokowi hadirnya hanya lewat Zoom, apakah itu menjadi bahan pertimbangan yang make sense bagi majelis hakim misalnya, Pak Ajis? Tentu pertimbangan majelis hakim sepanjang yang saya ketahui dalam hal-hal pembuktian yang luar biasa adalah hadir ke persidangan. Hadir ke persidangan? Hadir ke persidangan. Kenapa? Karena itu untuk dikulik sedemikian rupa. Karena kan begini, ketika seseorang hadir langsung ke persidangan, maka tidak ada yang terdistorsi dari seseorang, baik itu terdakwa maupun yang lain. Tidak ada yang akan terkurangi di situ. Cara menyampaikan dan seterusnya. Apalagi di situ akan ada ahli. Ahli itu juga akan melihat itu gesturnya, mimiknya. Ini jujur atau tidak jujur. Ini menyembunyikan informasi atau sebaliknya. Ini patut diduga berbohong atau tidak. Ini kan nanti akan ada berbagai ahli. Nah, berbagai ahli inilah yang akan memperpanjang deret persidangan. Dugaan saya akan berepisode-episode. Sejauh ini Pak Jokowi lewat kuasa hukum beliau mengatakan pasti akan menghadiri persidangan. Nah, bagus. Kalau Pak Jokowi dengan legowo menunjukkan sikap negarawan, kapan saja saya dipanggil, saya akan hadir dalam persidangan. Dan kita sudah mendengar kan? Kalau pengadilan meminta saya bawa ijazah saya, saya kira itu akan mengakhiri semua polemik. Dan rakyat kita ini, itu akan berganti topik. Bagaimana kemudian sudah memikirkan keluarganya masing-masing. Tidak lagi ribut hanya urusan ijazah. Nah, oke sedikit. Pada saat Pak Jokowi tampil sebagai pelapor, ya, atau korban di awal persidangan nanti, apakah juga melayani dan harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh misalnya para kuasa hukum kah, jaksa kah, atau para tersangka, atau bagaimana menurut hukum acaranya, Pak Ajis? Ya, hukum acaranya di dalam sidang yang resmi, siapapun yang bertanya harus dijawab. Tersangka pun boleh bertanya? Jadi nanti begini, majelis hakim kan ngatur. Silakan Anda berbicara. Silakan Anda bertanya. Ini semua akan diatur oleh majelis hakim. Gitu loh. Jadi kita kan tidak juga membayangkan bagaimana nanti majelis akan mengambil keputusan. Si A akan diperbolehkan bicara, si B akan diperbolehkan bicara. Kan tidak mungkin kita membayangkan itu. Tetapi semua yang diputuskan majelis hakim harus diikuti.
Harus diikuti. Harus diikuti oleh majelis hakim. Kalau kan biasa mereka suka protes itu Pak. Ya, mereka ini kan terkenal tukang protes, merasa paling hebat, merasa paling benar terus. Kira-kira gaya seperti itu relevan nggak sih di depan persidangan atau di depan majelis hakim? Di persidangan itu Pak, hampir tidak ada namanya komunikasi yang agitatif. Di persidangan itu selama ini lebih soft, itu kan indoor. Kan begitu. Artinya apa? Kalau majelis hakim itu bertanya tentang sesuatu, itu cukup dijawab. Tapi soal gaya setiap orang tidak bisa dikendalikan. Gaya si A, gaya si B, dari cara berbicara, itu tidak bisa dikendalikan. Tetapi apakah akan berpotensi seperti yang selama ini? Bisa iya, bisa tidak. Tapi keyakinan saya, potensial iya. Potensial iya. Potensial iya. Karena itu adalah gaya setiap orang. Kan tidak bisa dikendali. Seperti suaranya Aziz itu nadanya tidak umum misalnya. Itu tidak bisa juga dikontrol. Yang bisa kontrol siapa? Ya pemilik suara. Kan begitu. Kita tidak bisa berharap terlalu jauh, ekspektasi terlalu tinggi dalam soal itu. Tetapi kalau Pak Jokowi akan hadir, itu bagus. Polemik ini akan cepat selesai. Kasus petinggi daerah atau negara yang spektakuler yang pernah juga seperti akan ada persidangan untuk Pak Jokowi ini adalah kasus Ahok, kan gitu. Ya. Ahok malah duduk sebagai terdakwa malah, Ya. ya kan gitu. Nah ini sekarang temannya Ahok, ya dulu kan temannya ini ya kan. Ahok kan dulu wakil gubernurnya Pak Jokowi kan gitu. Nah sekarang Pak Jokowinya tapi sebagai pelapor. Lapor. Pak Ajis punya proyeksi apa tentang hasil akhir dari persidangan ini di tengah berbagai macam spekulasi, di tengah berbagai macam analisa, kemudian persepsi bahwa ini adalah tunggangan, ini adalah sengaja, ini ada sebuah desain dari penguasa untuk menjatuhkan Pak Jokowi dan seterusnya. Tapi dari keseluruhan itu, ya di dalam persidangan ini yang memang inilah titik akhir menuju ini sampai selesai. Apa prediksi Pak Ajis? Ya, kalau saya ingin berangkat pada siapapun misalnya berterima kasih ya kepada Presiden, kepada Jaksa Agung dan seterusnya atas sebuah proses yang terlewati. Saya tidak punya keyakinan bahwa orang-orang yang diucapkan terima kasih itu betul-betul memberikan atensi. Pak Ajis nggak yakin itu ya? Saya tidak yakin itu, gitu loh. Artinya boleh-boleh saja. Itu kan hak strategi dari masing-masing pihak gitu ya. Mengucapkan terima kasih. Jangankan mengucapkan terima kasih. Berdiri saja di depan pintu. Kalau orang sudah berperkara itu, apalagi kesorot kamera, itu ada maknanya. Apalagi sampai mengucapkan terima kasih, kemudian menyebut orang dengan jabatannya. Tentu di situ akan mendapatkan satu persepsi, yang mana persepsi ini kalau tidak dikelola dengan baik, ya akan membuat marah misalnya kepada pendukungnya Pak Jokowi. Kan begitu, akan marah misalnya. Tetapi saya tidak melihat itu. Saya masih on the track soal hukum. Soal berterima kasih itu teknis saja berterima kasih. Karena itu sudah dikabulkan misalnya. Kan berterima kasih itu ya memang kepada Presiden Republik Indonesia. Kepada siapa lagi? Kepada Jaksa Agung. Karena Jaksa itu memiliki atasan misalnya dan seterusnya. Baik Jaksa maupun polisi juga punya atasan. Siapa? Presiden misalnya kan begitu. Nah dalam konteks ini saya kira biasa. Tetapi tentu dari gegap gempita menuju dibawa. Kemudian tidak ditahan. Lalu berterima kasih. Tidak terelakkan bahwa hukum ini tentu dimonitor nih oleh semua pihak. Kita tahu bahwa seorang presiden kita tidak menghendaki adanya keriuhan yang terlalu panjang. Keributan yang terlalu panjang. Bagaimana presiden kita itu menyelesaikan masalah itu dengan cepat. Yang selalu disampaikan agar perekonomian ini bisa bergerak. Kan begitu. Nah,
Apa yang dilakukan oleh Presiden di dalam kemudian memotret persoalan hukum dan yang terbaru adalah persoalan laporan di Polda Metro, saya kira itu hak daripada Presiden karena itu Panglima tertinggi. Termasuk juga di bidang hukum ini. Termasuk di semua bidang Presiden. Jadi diberikan kewenangan. Menurut Pak Ajis, hasil persidangan dari bukti-bukti dan informasi yang selama ini sudah dikumpulkan, Pak Ajis merasa bahwa memang ijazah Pak Jokowi asli. Kita tidak bisa tinggal menunggu keputusan atau menunggu jalannya persidangan. Kita kan tidak mungkin mendahului apa yang akan dilakukan oleh majelis hakim dalam konteks mengulik perkara ini hingga betul-betul menemukan relevansi soal ijazahnya, soal pencemaran nama baiknya. Buktikan soal ijazahnya, kemudian buktikan soal pencemaran nama baiknya misalnya. Ini kan kualifikasi atau kewenangan domain dari majelis hakim itu sendiri nantinya. Apakah pernyataan-pernyataan yang sudah dibikin oleh vendor atau pihak yang punya otoritatif bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli itu tidak cukup? Misalnya dari pernyataan Rektor UGM misalnya, pernyataan pihak Dekan Fakultas Kehutanan UGM misalnya, apakah itu tidak cukup meyakinkan kepada majelis hakim bahwa ijazah ini memang asli? Ijazah yang diperlihatkan Pak Jokowi nanti itu adalah asli? Itu dua hal berbeda. Kalau hari ini bolanya di kejaksaan, itu artinya kejaksaan bertugas membuat dakwaan kepada para tersangka. Sehingga yang duduk di situ adalah terdakwa. Oke? Nah, dakwaan inilah yang akan dibuktikan oleh jaksa. Artinya apa? Jaksa ini kan pengacara negara. Iya. Jaksa inilah yang nanti akan membuktikan. Maka saya tidak heran kalau berkali-kali Polda Metro kirim balik lagi dan seterusnya. Karena apa kata jaksa? Yang buktikan itu saya ini nanti, yang bertarung ini saya nanti di pengadilan. Tidak ada lagi itu kepolisian. Jangan sampai kita bertarung di pengadilan ternyata ini tidak cukup. Maka saya memahami sikap kejaksaan balik lagi P19. Saya memahami itu. Karena begitu kepolisian sudah menyerahkan dan dinyatakan lengkap, selesai tugas kepolisian. Dan Pak Ajis nggak bisa memproyeksikan akan kemana the end dari hasil keputusan majelis. Saya tidak punya bayangan majelis hakim itu akan memutuskan, karena itu akan dikulik dalam, itu menghadirkan ahli. Bahwa ada saksi maupun ahli yang dihadirkan di kepolisian itu soal lain. Itu soal lain. Gitu loh. Bahkan berita acara pemeriksaan sekalipun yang sudah dipegang itu bisa diabaikan oleh majelis hakim atas adanya fakta-fakta terbaru di persidangan. Gitu loh. Nah, artinya apa? Seorang hakim itu akan memverifikasi apa yang disampaikan dalam berita acara pemeriksaan. Kan ada saja orang misalnya, saya diperiksa dalam keadaan sakit. Saya diperiksa dalam keadaan terpaksa. Ada yang mencabut BAP dan seterusnya. Apa itu sah-sah? Nah, faktual yang disebut dengan fakta-fakta persidangan adalah satu surat, yang kedua bersesuaian dengan saksi dan ahli, Pak. Ini harus bersesuaian. Itulah yang disebut nanti fakta-fakta persidangan. Apakah akan ada saksi? Apakah pihak sini akan ada saksi? Saksinya berapa? Bisa dibayangkan. Kalau tadi di kepolisian saja, berapa saksinya tadi? Banyak sekali kan? Apalagi nanti di pengadilan. Itu akan berjilid-jilid. Habis saksi ini, ahli bahasa. Dari kedua pihak ya kan? Dari kedua belah pihak. Satu pihak aja udah puluhan. Nah, Apalagi kalau sudah puluhan kan begitu. Tetapi kalau bicara saksi, itu kan prinsipnya adalah unus testis, nullus testis. Seorang saksi bukan saksi. Artinya kan minimal 2.
2 saja sudah memenuhi kualifikasi. 2 saja sudah Disitulah hakim akan memutuskan. Saksimu sekian saja. Saksimu sekian saja. Ini akan panjang ini persidangan. Dan itu kewenangan mutlak hakim. Kewenangan mutlak hakim dan harus ditaati oleh para pihak. Oke, terakhir Pak Ajis. Apakah majelis hakim bisa dikatakan bebas dari atensi atau intervensi penguasa dalam hal ini? Menurut hukum harus bebas. Ya, Karena putusannya saja berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Irah-irah putusan kan begitu. berdasarkan sensitivitas dari kasus ini, apalagi ini adalah muatan politik. Kalau berdasarkan sensitivitas, tentu kita bisa menduga perkara ini ujungnya kemana. Karena di situ hakim sebagai representasi dalam tanda petik mewakili Tuhan di muka bumi, menghadirkan keadilan, mengulik kebenaran. Kan begitu? Bukan mewakili negara ya. Tidak saja mewakili negara, Pak. Majelis hakim ini mewakili Tuhan, Pak. Makanya hakim yang jujur, hakim yang adil, itu tempatnya surga, Pak. Hakim yang tidak jujur, tukang ngibul, kan begitu ya. Bisa dipesan, bisa diorder, udah pasti neraka, Pak. Udah pasti itu. Berarti kalau tadi Pak Ajis mengatakan bisa dipesan, bisa diorder, artinya kalau persepsi yang terbangun bahwa ini adalah desain dari penguasa, berarti hakim juga bagian dari desain itu. Bisa diorder juga, akan kemana putusannya? Ya, potensi-potensi itu kan selalu terbuka. Makanya tadi saya di muka saya katakan, kalau dari rangkaian gegap gempita dan seterusnya, pagi buta dan seterusnya, tapi ujungnya apa kata orang Jawa geletek begitu ya. Saya kok tidak yakin, ini jangan-jangan masih belum confident perkara ini. Jangan-jangan belum sempurna. Makanya kok jaksa ya enak sekali mengabulkan gitu kan. Kok tidak paralel gitu ya dengan gegap gempitanya. Jaksa santai saja jaksa. Saya melihatnya santai sekali jaksa. Itu kan bagian dari kecerdasan emosional. Seseorang yang berbicara masih terencana, terukur, terprediksi, itu artinya itu masih dalam keadaan normal, menyiapkan perkara hukum, laga ke depannya akan seperti apa, kan begitu. Itu poin pentingnya dan ini akan menjadi hal yang akan ditunggu-tunggu oleh publik. Persidangan yang akan menjadi sejarah di Republik bahkan ini. Publik pun lebih maju pikirannya, Pak. Seandainya kalaupun Roy Suryo, ya kan, anggaplah dinyatakan bersalah, publik sudah punya persepsi, ya khususnya kubunya Pak Jokowi ya, paling cepat juga dapat amnesti dari presiden. Ya oke, itu hal lain, mungkin kita akan bicarakan di lain waktu. Terima kasih Pak Ajis, ini saya kasih extra time buat diskusi dengan Pak Ajis, saking menariknya dan saking pentingnya tema bahasan kita. Biasanya kami di sini hanya paling lama hanya 60 menit. 60 menit. Ini sudah 1 jam 12 menit. Sekali lagi Pak Ajis, terima kasih atas pandangan-pandangan hukumnya. Semoga ini dapat mencerahkan bagi masyarakat awam ya. Dan penonton Ruang Konsensus, tanpa bermaksud menyimpulkan, setidaknya ini adalah seorang ahli hukum pidana, tidak berpihak kemana-mana. Kita setidaknya mendapatkan sebuah pemahaman akan kemana persidangan yang akan digelar nanti, arahnya. Apakah benar-benar ini akan menegakkan keadilan atau hanya sekedar bagaimana kekuasaan dipertontonkan kepada masyarakat. Ya, kalian yang akan menilai nanti persidangan itu. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu lagi di episode Ruang Konsensus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.